Kabel-kabel gitu ya. Makanya biasanya kayak War X tuh kayak jadi itemnya dia terus item-item defense aja. Buat durable kan? Buat durable aja. Jadi itemnya sangat bisa variatif ya. Oke, 2 Purify sekarang untuk Ulfwenar. Let's see. Parsha menarik nih. Karena baru dipakai sekarang buat Parsha. Dan ini dia untuk match keempat kita, game yang pertama. Antara Ulfwenar yang akan berjumpa dengan DFYG. Siapakah yang akan mendapatkan tiket untuk bermain besok? Betul, siapakah yang akan berhadapan dengan Incilia di esok hari, karena siapapun yang menang di match ini akan mendapatkan kesempatan tersebut. Dan siapapun yang kalah mereka harus tereliminasi dari babak wildcard M6 World Championship. Sementara kalau ngelihat bagaimana Granger nih Om, aku ngerasa Granger ini juga benar-benar harus terbiasa banget untuk revampnya. Wow. Karena kalau ngeliat di penggunaan skillnya beda banget sama yang sebelumnya kan. Iya, kayak dia bisa nge-spam ya terus-terusan buat Grangernya. Tapi semasa untuk bisa nge-spam dia harus mengumpulkan stacknya juga. Tapi memang Granger untuk sementara waktu ini cukup cocok lah buat dimainkan sebagai gold laner. Karena lebih banyak EXP yang bisa didapatkan juga. Oke. Dan dari kedua belah tim masih terlihat cukup aman-aman aja. Evil Queller mencoba untuk mencuri ke arah satu buah Little Wanderer, namun masih belum berhasil juga. Sementara kalau ngeliat dari Rosa, oke tadi dia terpaksa buat flick, buat mundur juga ya, recall terlebih dahulu. Namun masalahnya, Rosa punya Wings by Wings yang akan menghantarkan juga diri paling depan, tapi ya sembari kita melihat First Blood yang didapatkan oleh DFYG. Kalian juga bisa langsung login sekarang juga untuk bisa membeli M6 Pass nih. Sementara KLVJ, Vixen Guard sudah mulai terbuka juga untuk bisa membuat dirinya bertahan jauh lebih lama. Dan KLVJ akankah melakukan outplay dan dia selamat Om. Itu tipis banget untuk kill VJ tadi. Sempat untuk penggunaan dari Quicksand Guard juga ya. Dan gak tumbang sama sekali ternyata nih. Wow, alright. Ulfwenar sedang dalam pressure yang besar. Dan misalnya soal pressure nih, ada pressure buat kalian semuanya nih ya. Karena tadi skin eksklusif M6 Cloud nih ada. Skin Prime Cloud juga nanti ada juga. Dan ya banyak sekali untuk efek-efek eksklusif dari M6 lainnya nih yang bisa kalian dapatkan dari M6 Pass. Betul, dan ini juga dari segi set talent emblemnya, Mage, Rapture buat Parsha ya, yang udah jarang banget kita lihat. Ya sebenarnya ini Parshanya yang jadi misteri ya buat kita ya. Kenapa diambil buat Parshanya? Karena bakal bisa di cancel. Ada cukup banyak cancellation buat Rosa. Dan Rosa harus bisa jaga posisi dia dengan sangat-sangat baik di belakang sana. Dan ternyata turtle-nya masih bisa dipegang oleh Ulfwenar. Jadi gak terlalu terganggu jauh meskipun mereka harus terkena first blood juga. Dan Alien membayang-bayangi biar KLVJ gak terlalu bermain di area depan. Ya dan Pexio ini tertahan di level 3 ya. Tapi Talent Prediction asik. Akhirnya keluar. Tadi gak ada ya? Tadi gak ada. Kita cukup sepakat Om, tapi kita prediksi tadi udah lumayan rungkat. Kayaknya sekarang bisa jadi nih, karena keadaannya lagi tertinggal nih Ulfwenar. Waduh maksudnya apa nih? Oke. Tapi ya, Z-nya bakal di pressure, aliennya masuk, retribution harus dipakai juga. Ya itu gangguan yang manis sih, kecil ya tapi masih cukup ada informasi. Dengan tanpa retribution mungkin objektif gak bakal bisa diambil seperti objektif Little Wanderer misalnya. Kalau mau diamankan dengan Ulfwenar atau mereka bisa ngambil creeps yang lain. Yang berada di area jungle. Oke. Masih cukup aman sebenarnya untuk TNC-nya juga, dia masih bisa farming dengan cukup baik. Dan berkutat di arah tengah ya, masih saling clear wave satu sama lain dulu. Dan rotasinya masih belum kelihatan nih, Alien 1v1 situation, tapi ternyata tidak karena satu buah Raging Sandstorm dihindari dengan yang flicker. Z gak mau memaksakan untuk masuk karena kita tahu ya tipikalnya sekarang udah gak kayak gitu lagi. Feeder Ice Strike dihempaskan dari arah belakang. Pexio terpaksa harus mengeluarkan flicker untuk mundur. Ya berarti tanpa flicker setup nanti untuk di turtle yang kedua juga Hunter Strike. Bagi Long untuk first item Prayo dia berhadapan dengan Husklow untuk Bruno juga. Jadi yes sebenarnya mungkin secara teori ya ini Grangernya bakal bisa untuk agak menghalangi biar Brunonya gak mendekat juga. Karena dia bisa mainin Rhapsody-nya, dia bisa mencicil nanti Brunonya dengan adanya Dead Sonata. Yap, dan ini ada fun fact ya. Menjadi debut Fanny di M6 Wildcard setelah di-ban sebanyak 24 kali dari total 27 game yang sudah dipertandingkan. 3 diantaranya di match sebelumnya berarti. Bener, oke. Dan itu dia tadi ya, ada point kill yang sudah didapatkan dengan Ulfwenar dan bahkan menempel ini masih ternyata ya, dan untuk Apex. Z-nya yang hilang loh, ini mahal banget. Bahkan kali ini Pexio bakal coba untuk langsung saja ditabrak. Ada sedikit backupan dari Iwan, tapi bukan menjadi satu hal yang pasti. Raging Sandstorm TNZ dibalaskan keadaannya dan KLVJ 1 versus 3 diri di depan Feeder Ice Strike. Dilepaskan oleh Rosa dan bahkan tidak ada Quicksand Guard yang membuat dirinya selamat, tapi Long berhasil untuk bisa membalaskan keadaan tersebut. The Way of the Dragon dilepaskan uji ke seorang Z-nya. Masih ada retribution untuk secure karena purple buff milik dari Z. Ya ini berarti Rosa sangat gak aman sekali loh di belakang. Feather Extract kelihatan posisinya aman, ternyata ada Dead Sonata yang lepas ke belakang. Nyampe juga. Dan ya Dead Sonata yang sekarang kan bisa dicicil ya.
Jadi gak harus 3 peluru untuk sementara, jadi enak untuk Longnya bisa mainin jarak jauh dia. Yes, dan Sunshine ini yang bakal ditarget sih ya. Nggak ada kontes ke area Turtle, tapi Sunshine-nya bakal bertahan sekuat tenaga dan Worldy di pop up. Ada efek knockback yang akhirnya membuat dari Z pun harus terpaksa mundur lagi tanpa mendapatkan apapun. Ya, dan bahkan dicari sebenarnya ada TNC bagian bottom. Cuman recall sudah dilakukan juga 3 hero yang harus recall. Untuk di FYG yang membuka peluang untuk Sunshine bisa mencicil untuk bottom tarotnya. Rosa pun sudah mulai join the battle di bottom lane. Itu tadi 1 versus 3 Om. Ya kuat banget ya. Bisa ya dia selamat gitu ya. Ya, dan bahkan tadi nggak pakai Purify loh dia. Karena nggak ada Purify. Ya, belum ready ya tadi ya. Yes. Oke, dan alter turretnya bahkan hancur. Ini membuat dari Ulfwenar unggul banyak. Mereka tadi dapat turtle, mereka dapetin turret dan alien. Kembali akan mencari adanya inisiasi power yang bisa dimanfaatkan juga. Tapi sepertinya masih belum ada targeting yang optimal. Sehingga memilih untuk mundur saja terlebih dahulu. Ya, menurutku Sunshine tadi bisa survive karena dia udah punya Husklow juga ya. Husklow, terus juga dari volley shotnya yang stacknya sudah cukup besar. Dan Z-nya berada di area top. Nah ini yang sekarang kalau kita lihat menit ke-5 ke atas nih kayaknya jungle-jungle udah mulai bersihin lane jauh nih. Yang 4-nya udah mulai kumpul jadi 1 juga. Yes, dan tinggal menunggu momentum siapa yang akan jauh lebih bagus ya. Karena Pexiu dia punya multi target sih harusnya. Sedangkan Alien dia ngasih presensinya juga untuk memberikan tekanan kepada pemain-pemain dari di FYG. Tapi yang perlu diingat adalah inisiasi dia single target. Sementara DNZ di arah top lane mencoba untuk mengawal adanya wave minion. Feeder Attack dari arah belakang, KLVJ, Raging Sense of Defensive, Vixen Guard mencoba untuk bertahan. Tapi KLVJ akan di-dive in menuju ke arah 1 bot turret dan bahkan Cutthroat dari Z berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill. 1 tukar 1 dan bahkan double kill kali ini ditabung. Menjadi keunggulan untuk di FYG karena 2 tukar 1 dan bahkan dibalaskan lagi Rosa. Punya damage yang cukup untuk menumbangkan KLVJ. Iya, itu terlalu terburu-buru dari Ulfwenar untuk masuk ya. Meskipun memang mereka bisa menangin tadi buat team fight-nya. Tapi ya, itu tarotnya nggak pecah tadi. Yang belum dipecahkan yang membuat kerusakan yang besar untuk Ulfwenar dan Turtle. Kembali spawn, point kill-nya nggak jauh berbeda. Tapi untuk ekonomi yang dipegang dan Ulfwenar sekarang di bagian bottom lane-nya Long sepertinya akan memilih untuk melakukan push sendirian saja, split push. Untuk Long seorang diri tanpa ada penjagaan. Wait. Ketahuan posisi dari Z, itu dia bolanya. Nyangkut ya. Nyampe loh dan sneaky picky yang dilakukan oleh Z untuk secure atau mencuri ya ke arah turtle-nya gagal. Ya, oke. Dengan mid-nya tadi Dead Sonata dipasang oleh Long juga. Tapi ya gak ada inceran sih yang berarti juga. Dan mungkin keunggulan satu lagi nih buat Granger. Kita bisa cek rumputnya lebih enak dari jauh. Karena Dead Sonata yang bisa dicicil kan. Jadi gak perlu ada orang juga untuk masuk dan cicilan dari Dead Sonata yang sudah dibuka tadi di area bottomnya masih cukup bisa didorong ternyata oleh di FYG. Dan juga awareness dari Alien bagus banget ya. Dia selalu cek rumput dan pilih-pilih nih untuk targetingnya. Gak yang paksa untuk makan siapapun yang ketemu. Kayak tadi KLVJ susah banget kayaknya buat ditarget sehingga ya diurungkan niatnya walaupun positioning udah mulai ketahuan. Feeder Ice Strike, area of effect yang cukup besar. Apex 47 bakal coba untuk langsung membuka adanya 1 burger spread away di lini paling depan. Dan perimeter yang diberikan agar hanya berpuas dengan outer turret saja yang hancur kali ini Om. Oke. Aku bisa melihat adanya combo yang dimainkan dengan Ulfwenar di sini. Dengan Glorious Pathway yang dibuka. Dan juga ada Feather Airstrike langsung di belakang. Jadi kalau lawan tidak siap, gak punya battle spell, mereka bisa langsung dimakan dengan damage besar dari Feather Airstrike. Iya, kena slow. Yep. Bahkan ada poke juga kan dari Curse of Crow stun tambahan. Yep, dan goldnya ini Rosa benar-benar memimpin jauh ya. Ya, yang mungkin tadi udah tumbang 2 kali, gak jadi masalah. Feather Airstrike kembali dikeluarkan. KLVJ Raging Sandstorm lagi-lagi dikeluarkan hanya untuk mundur saja. Itu besar banget damage-nya. Kayak kalau bukan KLVJ yang jadi badan bakal sulit. Oke, Implosion sudah mulai terlihat kali ini dengan The Way of the Dragon. Membuat dari Z terpaksa untuk mundur, tapi team fight dari Ulfwenar. Satu hit terakhir, Pexiu tidak bisa kemana-mana karena continuous damage critical chance yang besar dari Sunshine. Berhasil untuk bisa disumbangkan, tapi Long sendirian. Longnya masih bisa mundur dulu dengan adanya 1 buah Purify di dalam tubuhnya. Namun, Orange Buff akan direlakan terlebih dahulu. Yep. Mau gak mau ya, harus merelakan Orange Buff ini juga. Dan bisa jadi nih, untuk Lordnya juga akan diambil dengan Ulfwenar. Diteruskan. Wah, itu dia. 3 hit ternyata hilang di tangan dari Sunshine. Tapi Dead Sonata dari arah belakang mencoba untuk mundur lagi. Area of effect dari sebuah Feeder Ice Strike menjangkau ke lini dan bahkan Long harus hilang di tangan dari Sunshine menghasilkan triple
kill dari Ulfwenar. Wow, ini udah lebih daripada cukup sekarang. Ulfwenar mereka bisa mendapatkan Lord yang pertama ini dan mereka juga ambil purple buff yang akan membuat pincang untuk Z-nya yang tidak akan memiliki energi untuk sustain nanti. Bagi area tim Fajar dan sangat cepat sekali dan kita bisa melihat juga ya. Untuk ukuran dari bagaimana penggunaan Parsi yang dimainkan dengan Rosa. Itu dia cuma mensupport damage-nya dan akan membiarkan Sunshine-nya. Udah Sunshine yang ambil nih buat damage-nya yang terakhir untuk finisher-nya. Ini Z masih dapetin purple buff yang diambil dari jungle milik Ulfwenar. Tapi gak bakal terlalu cukup juga sih karena untuk teamfight kumpulnya jauh lebih tertata rapi bagi Ulfwenar. Dan Alien benar-benar kayak Alien ya, invasion gitu loh ke arah dari jungle-junglenya Z-nya juga. Tapi aku baru ingat Rosa ini suka banget pakai Varsha di M4. Iya. M4 ya? Di M4. Varsha banget anaknya. Tapi itu dia, dengan adanya Purify, Wings by Wings dari Rosa masih bisa membuat dirinya bertahan atas serangan yang dilakukan oleh di FYG. Dan Z baru selesai nih dengan War X-nya Om. Ya War X yang memang dibutuhkan sih untuk bisa lebih sustain juga ya. Tapi team fight-nya, lagi-lagi Glorious Pathway yang sudah dibuka harus ada satu buah flicker yang dipakai oleh Yuan. Jadi udah gak bisa kabur lagi nanti kalau misalnya ada Glorious Pathway. Oh, TNC bakal coba untuk langsung dimakan. Retribution terpaksa harus dikeluarkan. Lord tier bottom lane akan dikawal perlahan pula. Dengan adanya 2 pemain saja. Tapi setidaknya inner turret dengan Lord pertama ini udah berhasil untuk dihancurkan. Implosion flicker dengan adanya Fear Asap dari arah belakang. Membalaskan keadaan dan Vexi juga bisa kemana-mana bermain lagi dengan adanya double kill. VJ yang berhasil dihilangkan tapi Z harus mundur terlebih dahulu karena damage dari Sunshine ini sudah tidak terbendung. Wah itu gojekan dari Rosa yang membuat dia selamat dari terjangan Z yang dapat. Itu orange buff-nya dapat long tadi. Wah. Last hit. Ya. Jauh loh. Oke tapi Windtalker buat Sunshine-nya. Ini udah cukup banget buat Sunshine. Nge-deliver damage yang sangat-sangat besar sekali. Hasko, Berserker, Malfigard, Windtalker. Wow. Di menit 11. Menit 11 ya. Udah terlalu tajir ya. Dan Z tadi gagal untuk secure purple buff. Walaupun tadi sempat masuk dengan retribution tapi udah terambil duluan oleh Sunshine-nya. Ini. Demonstrasi dari penggunaan Steel Cable. Demonstrasi, tutor ya. Ya tapi kondisi gak punya purple bakal sulit. Ini paksa. Ini bisa dibiarin gak pulang sebenarnya. Bisa, cuman kayaknya enggak ya dari Ulfwenar. Mereka bermain cukup lebih aman terlebih dahulu. Karena mau coba untuk jalanin lane jauhnya. Untuk setup ke arah Lord gak sih nantinya? Bisa jadi sih. Jadi kalau detik ke-10 biasanya, tapi lagi-lagi nih, ada pertukaran yang tidak terlalu bagus. Dimana Pixu yang harus tumbang, ada Alien juga yang tumbang, satu per satu memang, tapi masih ada Bruno nih, masih ada Sunshine. Yap, dengan ada Feeder Astrek juga dari arah belakang, tapi Glorious Pathway telah dibentangkan. KLVJ ini paling depan, mencoba untuk melakukan adanya high ground defense terlebih dahulu, tapi KLVJ ditemukan tidak bernyawa di tangan dari TNZ. Begitu mengerikannya damage yang bisa disumbangkan oleh sosok Suyo, ini ngebuat akhirnya defensifnya udah akan semakin menjadi celah lagi karena base sudah tidak dapat lane berhasil dihancurkan dan bahkan shutdown didapatkan. Z-nya tidak bisa kemana-mana. Feeder Attack dari Rosa membuat dari Long pun tidak bisa selamat sehingga hanya menyisakan 2 pemain. Tidak butuh Lord karena masih ada satu katapult terakhir dari Ulfwenar. Akankah dimanfaatkan untuk fokus ke arah base-nya dengan adanya Sunshine tapi tidak ada wave. Dengan secara langsung ditunggu lagi satu persatu pemain-pemain dari DFY juga udah mulai found. Tapi fokus ke arah base kali ini dengan ada Influencer Connect menuju ke arah 3 orang. Dan ada Secret Hammer juga telah dibuka tapi Pengxiu-nya tidak bisa bertahan lebih lama dan base-nya pun hancur. Harusnya di tangan dari Ulfwenar.